Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, kita akan mencoba bagaimana kita belajar tentang ilmu sejarah, tentang ilmu filsafat, tentang ilmu budaya, sosial, ekonomi, tentang teologi, dan masih banyak lagi. Yang pasti, filsafat mempengaruhi paradigma pemikiran manusia di dalam menentukan sikap dan tindakan. Dan inilah kita menguak tentang sejarah dunia yang disembunyikan, karya Jonathan Black. Kita bedah seperti apa sih buku ini sampai bisa bestseller internasional, dan dia juga mengatakan senilai seluruh perpustakaan dalam satu buku. Saya kira itu kata-kata yang sangat bombastis. Bagaimana Jonathan Black di dalam menulis sebuah tentang sejarah, filsafat sejarah, dia membongkar sesuatu yang tersembunyi seperti semak-semak, dibongkar hingga semak-semak itu menjadi padang atau menjadi terlihat oleh pikiran, mata, dan hati kita. Memang Jonathan Black ini pemikir dunia ya. Memang lumayan tebal ini ya, tapi kita akan coba pada inti-intinya saja. Kalau kita bicara tentang Jonathan Black nggak ada habisnya. Seperti apa sih? Ini yang didaftari yang pertama, yaitu awal mula. Tuhan mengawasi pantulannya, kaca pelihat alam semesta. Jadi dia mengawali tentang awal mula. Jadi dia Jonathan Black juga membahas tentang berjalan-jalan sebentar di hutan kuno, membayangkan diri kita sendiri memasuki pikiran-pikiran orang-orang kuno. Jadi dia bagaimana memberi pemahaman tentang orang-orang kuno di dalam pikirannya pada masa lalu. Dan juga ini ada Taman Eden, kode penciptaan, masuknya raja kegelapan, masyarakat bunga. Nah itu Taman Eden ini ya, dengan istilah surga ya, di taman surga, dan kode-kode penciptaan ini dibahas oleh Jonathan Black. Dan juga ini membahas tentang yang keempat ini, Lucifer, cahaya dunia, keinginan akan buah apel, sebuah perang di surga, rahasia hari-hari dalam seminggu. Yaitu selanjutnya dewa-dewa yang mencintai perempuan, Nephilim, keahlian teknik manusia, dewa-dewa ikan, kitab asli dari asal usul spesies. Itu pemahaman bagaimana buku ini kita bisa memahami tentang masa lalu dalam keyakinan-keyakinan di masa lalu. Pembunuhan Raja Hijau, Isis dan Osiris, gua tengkorak, Palladium. Selanjutnya ini poin ketujuh, Yaman setengah dewa dan para pahlawan yang kuno, Amazon, Enoch, Hercules, Theseus, dan Jason. Nah, ini tokoh-tokoh zaman dulu ya, yang kita lihat juga tentang Hercules yang dibahas di dalam buku yang sangat fenomenal, yaitu Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Juga membahas tentang Sphinx dan kunci waktu. Ada Orpheus, Daedalus, ilmuwan pertama, pekerjaan memecahkan teka-teki Sphinx. Karena inilah pemahaman tentang filsafat sejarah Jonathan Black. Dan juga ini ada zaman Neolitikum, Alexander yang Agung, Nuh dan mitos Atlantis, Tibet, penaklukan India oleh Rama, Yoga Sutra, dan Patanjali. Dan poin 10 ini ada cara penyihir, perang Zarathustra melawan kekuatan kegelapan, kehidupan dan kematian Krishna dan gembala fajar zaman kegelapan. Kita tahu ya, Zarathustra itu terkenal, yaitu karya Nietzsche ya, karya agung Nietzsche.
yaitu Zarathustra. Ini juga dibahas oleh Jonathan Black. Selanjutnya memahami materi. Ini juga ada materi. Dan poin 12 ada turun dan kegelapan. Dan poin 14 ada akal budi dan bagaimana bangkit di atasnya. Dan poin 14 ini ada misteri-misteri Yunani dan Roma. Banyak ini ya, ada misteri Elysium, Socrates dan demonnya, Plato sebagai penyihir jati diri ilahiyah, dan Alexander yang agung. Kita melihat ya, Alexander, tokoh-tokoh barat, Kaisar dan Ciksera, kebangkitan penyihir. Dan poin 15 ini ada dewa matahari kembali. Jadi di pembahasan zaman dahulu ini ya, tentang keyakinan-keyakinan di zaman kuno. Ada dua kanak-kanak Yesus ini, misi jenaga. Dan juga ada tirani pendeta. Dan juga ada zaman Islam. Nah, ini juga membahas tentang zaman Islam ya, yaitu Muhammad dan Jibril, orang tua dari gunung, Harun ar-Rasyid, dan 1001 malam. Masih ingat ya 1001 malam siapa? Abu Nawas dulu ya. Nawas, yang karya Abu Nawas yang sangat luar biasa terkenal nih, 1001 malam di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan banyak lagi ini ya yang dibahas. Iblis Templar dan bijaksana. Iblis Templar yang bijaksana ya. Ya, pun ini maksudnya ini mabuk cinta. Wah, mantap ya, ada mabuk cinta juga ini. Orang hijau di balik dunia. Ada Columbus, Masih Columbus, penemu benua Amerika ya. Itu sangat luar biasa ini dibahas ini juga ya. Ada William Shakespeare, ini populer seorang sastrawan, Francis Bacon dan orang hijau. Ada era Rosicrucian, persaudaraan Jerman. Ada okultisme Katolik. Ada akar gaib Sains. Ada Isaac Newton, ini ahli fisika. Misi rahasia Freemason, Elias Moli, dan mata rantai penyebaran apa yang sebenarnya terjadi dalam alkimia. Nih buku-buku. Dan juga ada era Freemason ya, Christopher Wren, dan banyak lagi nih ya. Ada revolusi mistis seksual, ada Illuminati dan kebangkitan irasionalitas. Dan juga ada poin 27 ini, kematian mistis umat manusia. Itu juga ada membahas Gandhi nih ya. Gandhi juga ini ada ini ya, akar gaib modernisme. Ya, kita lanjutkan. Rabu, Kamis, ini poin 28 nih, poin terakhir. Ada Rabu, Kamis, Jumat. Ya, itu. Ya seperti itulah. Yang pasti tentang pengantar, yaitu sejarah dunia sembunyikan, merupakan penggambar sederhana dari wajah si tahu segala yang bentuk kalangan elit intelektual, para penggila kendali yang akan memutuskan apa yang bisa kita terima untuk pikirkan dan percaya. Jadi ini buku sejarah dunia yang sembunyikan merupakan buku tentang bagian sejarah-sejarah masa lalu, tetapi banyak yang tidak diketahui. Nanti dibongkar oleh Jonathan Black dengan gaya baru, dengan paradigma baru, dan juga pemikiran baru melalui data-data yang empirik maupun data-data referensi yang sangat mengagumkan. Jadi bagi yang ini juga ada belajar sebentar di hutan kuno, Taman Eden, lihat ya, ada pembunuhan Raja Hijau. Dan juga ini ada Alexander yang Agung ya, zaman Neolitikum, Alexander yang Agung. Mantap ini. Ada memahami materi, Jonathan Black penulisnya. Ada memahami materi juga ini ya. Ada misteri Yunani dan Roma. Jadi itulah dibahas oleh Jonathan Black dalam bukunya Sembunyi. Ini ada buku-bukunya. Nah, kita lihat ya. Iblis Templar yang bijaksana. Mantap.
lumayan tebal ini ya. Ini Zarathustra nih ya. Zarathustra itu populer ya, era Rosicrucian, Okkultisme Katolik. Ada akar Ibsen, oh mantap. Ada era Premason, ini revolusi mistis seksual, Kardinal Preselen, wah mantap ini ya. Oh, ini ada ini ya, dari Christopher Logue. Datanglah ke tepi, katanya. Mereka berkata, kami takut. Datanglah ke tepi, katanya. Mereka datang, ia mendorong mereka. Mereka terbang. Bahasa-bahasa yang penuh dengan hiperbola, imajinasi yang sangat tinggi, yang unik. Kita lihat. Oh, lumayan. Wah, ada filosofi nihilisme ya, dan iluminasi nihilisme. Sangat luar biasa ini gagasan nihilisme. Dulu penggagasnya itu termasuk Auguste Comte, kenal ya, seperti itu. Ini menurut cara berpikir seperti ini, umat manusia pernah memiliki akses tanpa halangan menuju alam rohani. Oh, saya kira buku-buku ini sangat luar biasa, spektakuler. Dalam Islam ini juga ya, dalam Islam dia juga memahami tentang Islaman ini. Oh mantap ini ya. Udah buku ini ya, seperti itulah cuplikan buku-buku. Oh mantap ini ya. Banyak orang mengatakan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Hal ini sama sekali tak mengejutkan alias wajar belaka. Tetapi bagaimana jika sejarah atau apa yang kita ketahui sebagai sejarah ditulis oleh orang yang salah? Ya ini, oh sangat luar biasa ini ya. Jadi kalau yang menulis pemenang sejarah itu hal wajar. Tapi kalau bagaimana kalau menulis yang dengan ditulis oleh orang yang salah ini di permasalahan? Bagaimana jika semua yang telah kita ketahui hanyalah bagian dari cerita yang salah tersebut? Ini dalam buku kontroversial yang sangat tersohor ini, Jonathan Black mengupas secara tajam penelusurannya yang brilian tentang misteri sejarah dunia dan mitologi Yunani dan Mesir kuno sampai cerita rakyat Yahudi, dari kultus Kristiani sampai Freemason, dari Karl Agung sampai Don Quixote. Nah, seperti itu ya, yang pasti seperti itu tentang Black. Kalau kita bahas tidak ada habisnya ini ya, 7 hari 7 malam ini nggak habis kalau kita bahas. Tapi kita cuplikan saja, nanti bisa belajar sendiri tentang buku Jonathan Black tentang sejarah dunia yang disembunyikan, bestseller internasional senilai seluruh perpustakaan dalam satu buku. Mantap ya. Sekian dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.